Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Astaghfirullah min qawlin bila amalin laqad nasabtu bihi naslan lilli yuqumi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Summa salatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Amma ba'du. Hadratul ulama wal qurama wa hadratul ummahatil muslimat, majelis ta'lim majma'ul muslimin. Semoga kita semua diberkahi, diridhoi dan dikaruniai sehat, afiat, panjang umur dalam taat ibadah kepada Allah. Alhamdulillah, kita awali ngaji siang ini dengan mendoakan kedua orang tua kita, guru-guru kita, para pendahulu kita, semua orang yang berjasa berbuat baik kepada kita, terkhusus yang mewakafkan, memperjuangkan mushola dan majelis ta'lim ini. Kita doakan anak cucu keturunan kita dijadikan soleh, solehah, keluarga sakinah, mawaddah, warahmah, rezeki yang halal dan barakah. Kita doakan juga yang sakit, jamaah kita, keluarga kita atau tetangga kita, semoga segera diangkat penyakitnya, dikaruniai sehat afiat. Kita doakan keluarga kita, saudara kita yang saat ini sedang melaksanakan rangkaian ibadah haji, khususnya ibu ketua dan suami dan semuanya, kita doakan semoga ibadahnya dimudahkan oleh Allah dalam sehat, memperoleh haji yang mabrur dan mabrurah. Liridha'illah wa li syafa'ati Rasulillah wa ila hadratin Nabiyil Mustafa. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita melanjutkan ngaji fikih kita dari kitab Matan Ghayah wa Taqrib. Sebelum libur Ramadan kemarin kita sempat ngaji bab puasa, cuman kita kembali ke pelajaran urutannya atau awalnya, halaman 46. Halaman 46 tentang sholat hari raya. Dah? Faslun, pasal fi sholatil idaini, dalam membahas dua sholat hari raya, sholat yang jadi idola mayoritas umat Islam. Kadang subuhnya enggak sholat, tapi sholat idnya, ya
Alhamdulillah ya. Daripada. Nah iya kan hitungannya daripada belas enggak sama sekali. Paling tidak kalau ditanya malaikat nanti sholat apa? Biasalah Idul Fitri sama Idul Adha. Iya kalau pakai ilmu timbangan masih bagus timbang enggak sholat. Yang begitu populer yaitu sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Yang lebih afdal yang mana? Idul Fitri apa Idul Adha? Bener nih? Enggak, kalau ada dua diperbandingkan itu berarti ada yang lebih afdal itu Idul Fitri atau Idul Adha? Fitri. Enggak ada yang jawab Idul Adha. Idul Adha. Suara terbanyak Idul Fitri apa Idul Adha nih? Memang Idul Fitri persiapannya luar biasa ya. Apalagi ada THR. Kalau Idul Adha kan nggak ada THR ya. Ada THR, ada bagi-bagi sembako, bagi-bagi zakat fitrah, bagi-bagi macam-macam. Makanya kita nganggapnya yang lebih afdal adalah Bu Haji nggak ada temennya, Bu Haji nggak apa-apa. Idul Adha sendiri, bukan bertiga, yang lain Idul Adha. Loh, kok ikut-ikutan berubah ya? Biar imbang lah ya. Sini Idul Adha, sini yang sono depan. Dua-duanya. Apa nggak punya pilihan? Yang lebih afdol itu adalah sholat Idul. Ada perwakilan ada sweet yang dimuat atau tercatat dalil Al-Quran secara jelas itu sholat Idul udah mulai pindah. Ada ayat atau surat terpendek dalam Al-Quran. Surat apa bu? Yang terpendek. Inna itu ada inna anzalnahu loh. Al-Kausar gitu. Ada surah Al-Kausar. Ini idola saya kalau sholat baca ini. Kalau ibu-ibu enggak ya? Oh kok sama berarti ya? Surat ini inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Langganan saya kalau sholat baca. Saya kalau sholat itu kan ngikutin jargonnya Pak JK dulu waktu nyapres, lebih cepat lebih baik. Inna a'toina kal kausar, sesungguhnya kami telah memberikan kepada engkau itu yang dimaksud Nabi Muhammad, al kausar, nikmat yang banyak. Maka untuk mensyukuri nikmat yang banyak itu fasolli, sholatlah, wanhar, kemudian potong hewan kurban. Lah sholat yang diiringi memotong hewan kurban itu sholat apa? Ya itu jawabannya. Jadi kalau dihitung-hitung afdoliyah, keutamaan yang lebih afdol itu Idul. Yang jawab bukan saya kok ya, yang jawab Quran ya. Ntar kalau saya jawab dikira milih yang sini.
Mentang-mentang pengurusnya berjejer. Bukan, yang jawab Quran. Fasholli, maka sholatlah. Walaupun di situ memang tidak disebutkan sholat apa, enggak. Tapi belakangnya ada wanhar, potonglah hewan kurban. Lah sholat yang diiringi dengan motong hewan kurban itu bukan Idul Fitri ya? Bukan. Berarti bukan saya yang jawab, Quran yang jawab. Saya hanya menyampaikan saja. Sunnatun muakkadatun, hukumnya sunnah muakkadah. Sholat sunnah itu kan dibagi ada macam-macam. Ada yang muakkadah, ada yang ghairu muakkadah. Yang muakkadah itu pun dibagi menjadi dua. Ada yang disunahkan berjamaah, ada yang tidak. Ada yang sholatnya satu sholat, tapi kadang disunatkan berjamaah, kadang enggak. Sholat witir itu kalau di Ramadan dianjurkan berjamaah, tapi kalau di luar Ramadan tidak berjamaah alias sendiri-sendiri. Kalau Ramadan witir kita jalani rata-rata 3. Kalau di luar Ramadan berapa? Bener 1. Ya, kalau pakai ilmu timbangan ya alhamdulillah. Timbang enggak ya. Yang penting ganjil 1, 3, 5, 7, yang paling banyak 11. Ada sholat yang berjamaah, sunnahnya Idul Fitri, Idul Adha itu sunnahnya berjamaah. Tapi kalau seandainya ada yang pengen sendiri, boleh. Udah pernah sholat id sendirian? Belum? Wah, ketinggalan zaman. Lah iya, sendiri apa jamaah? Lah iya. Sendiri belum pernah? Kalau saya ya pernah, wong buat praktekin ilmunya kok, bahwa sholat id itu afdolnya, sunnahnya berjamaah. Tapi sendiri ya boleh. Saya pernah tahun 2005. Pokoknya sholat hari raya Idul Fitri tahun 2005 itu saya sholat sendirian di rumah. Orang-orang pada berangkat ke masjid, saya nggak berangkat. Mas nggak sholat? Enggak, saya pengen praktekin sholat Idul Fitri sendirian. Tapi kalau sendirian ya nggak perlu pakai khotbah. Lah mau khotbahin siapa? Lah kemarin waktu sama anak ada khotbahnya nggak? Ya sholat id katanya di rumah sama suami sama anak, ada khotbahnya nggak? Enggak. Yang disunnahkan berjamaah berarti harus satu paket. Ada sholatnya, ada khutbahnya. Kalau sendirian ya cuma sholatnya tok, khutbahnya nggak usah. Di aturan ada khutbahnya, suaminya suruh khutbah. Oh, tinggal baca buku banyak. Hukumnya sunnah muakkadah, sunnah yang sangat dianjurkan. Bahkan wanita yang sedang berhalangan sekalipun, yang sedang menstruasi, tetap dianjurkan untuk datang ke tempat pelaksanaan sholat id walaupun dia tidak sholat. Lah ngapain? Ya beres-beres sendal kayak apa, ikut gelar-gelar karpet, apa ngaman-ngamanin milih-milih sendal yang bagus yang mana. Lah bener, emang wanita walaupun sedang menstruasi tetap dianjurkan untuk datang ke pelaksanaan sholat hari raya dengan tujuan untuk syiar. Syiar itu biar rame. Nah rata-rata kalau ibu-ibu kan kebagiannya di luaran ya. Ya kan? Nah iya kan nggak disyaratkan harus suci. Lah kalau yang di dalam masjid, di musola ya disyaratkan harus suci.
Tapi kalau kebagiannya di jalan, nggak harus suci. Lah kadang saya yang jadi pertanyaan itu, begitu sholat Id, mau Idul Fitri maupun Idul Adha, begitu datang gelar sajadah langsung sholat 2 rakaat. Lah itu sholat apa? Biasanya loh, datang ya kalau yang di dalam masjid itu sholat tahiyatul masjid. Lah kalau yang di jalanan sholat apa? Lah enggak, ibu-ibu loh. Ibu-ibu kan seringnya kebagiannya di luar. Lah kadang saya merhatiin begitu datang gelar sajadah langsung sholat. Lah itu sholat apa? Syukur wudu. Nah, boleh kalau syukur wudu. Lah kalau tahiyatul masjid di jalanan sholatnya bukan di masjid kok. Lah kalau sholatnya di dalam kayak seperti ini, ya tahiyatul masjid. Lah kalau di luar, mosok tahiyatul jalanan. Lah kalau syukur wudu, ya monggo silakan. Walaupun sholatnya 2 rakaat, tapi kalau niatnya beda, kan hasilnya nanti beda. Lah kalau diniati tahiyatul masjid, ya enggak memenuhi syarat, wong sholatnya tidak berada di dalam masjid. Lah rata-rata di masyarakat kita Indonesia ini yang diprioritaskan di dalam ini kan bapak-bapak ya. Apa sesekali nanti Idul Adha dibalik gitu ya. Mak-mak yang di dalam, bapak-bapak suruh luar gitu. Ya nggak umum, nanti jadi omongan malah kalau nggak umum. Waktu syara'u jama'atan, dan disyaratkan itu berjamaah. Dan waktunya ma baina tulu'i syamsi wa zawaliha. Di situ tidak ada, ini tambahan. Waktu pelaksanaan sholat Id itu mulai dari terbitnya matahari. Kalau Idul Adha sunnahnya agak dimajukan, kalau Idul Fitri sunnahnya agak dimundurkan. Umpama matahari terbit itu jam 6:30 umpama ya. Sekarang jam berapa terbit? Di HP kan biasanya ada. Yang pakai aplikasi waktu sholat itu kan ada, biasanya alarm. Taruhlah umpama 6:30 umpama. Maka kalau Idul Adha sunnahnya agak dicepetin. Ya umpama jam 6:30 lebih dikit langsung mulai. Kalau Idul Fitri sunnahnya agak dilambatin. Ya mungkin jam 7 atau jam 7 lewat. Lah kenapa kok seperti itu? Kalau Idul Adha agak dicepetin biar nanti selesai sholat Id langsung bisa motong kurban. Mak-mak yang udah beli areng sama tusukan, lah iya, wong sapi masih hidup, kambing masih hidup, udah pada ke pasar beli areng. Lah iya kalau dapat, kalau nggak dapat, coba loh di pasar itu ntar kalau malam takbir Idul Adha, tukang areng sama tukang itu loh, yang buat nusuknya itu loh, lidinya lidi. Lah iya yang belanja kan ya mak-mak. Maksudnya yaitu biar sholatnya suruh cepetan, biar cepetan motong, biar itu arengnya cepet kepake, biar nggak kelamaan. Lah kalau Idul Fitri agak dimundurkan, itu alasannya siapa tahu ada yang belum zakat fitrah, atau zakat fitrah yang dititipkan belum tersampaikan. Umpama kita mau, umpama tidak diserahin ke musola atau ke masjid ya, umpama kita langsung ke orangnya. Begitu malam takbir kita ke rumahnya, orangnya ternyata nggak ada. Kemudian besok pagi aja sekalian pas mau berangkat sholat Id. Nah, biar ada waktu, karena batas penyerahan zakat fitrah itu sampai nanti khotib naik mimbar. Begitu selesai turun mimbar, itu statusnya sudah bukan zakat fitrah lagi.
Ya mungkin sedekah, mungkin infak dan lain-lain. Untuk tahun ini kemarin saya juga menyerahkan zakat Idul Fitrinya itu pas mau sholat Id memang. Karena saya telepon orangnya malam, Pak, mohon maaf saya nggak ada di rumah, lagi ke rumah besan. Ya udah besok pagi saya mau sholat Id, saya mampir. Jadi paginya. Nah, sholat Id agak dimundurkan yang Idul Fitri itu, khawatirnya ada yang belum bayar zakat fitrah. Cuma kita ini rata-rata zakat fitrahnya kan malah sebelumnya ya, sebelum malam takbir, ya kan? Kalau mau ngikuti yang paling afdol, terbaik itu ya mulai dari matahari terbenam, terus takbiran puasa hari terakhir itu sampai nanti khotib naik mimbar, itu waktu yang paling afdol untuk membayar zakat fitrah. Dengan catatan kita nyerainya bukan ke masjid, bukan ke musola, tapi langsung ke yang bersangkutan. Lah kalau kita titipin di masjid, titipin di musola, kok semuanya bayar pas malam takbir, kasihan panitianya. Bisa semalaman nggak tidur, belum nakerin beras lagi, buntelin yo. Data warga yang nerima dianterin ke rumahnya kadang nggak ada. Lah karena kita ini mayoritas masyarakat perkotaan ini bayar zakat fitrahnya nitip, maka kadang mulai tanggal 25 Ramadan, 26, 27 atau tanggal berapapun kita udah bayar zakat fitrah. Lah bayar zakat fitrah sebelum malam takbir itu disebut takjil. Takjil itu artinya kita menyerahkan zakat fitrah sebelum malam takbir, itu disebut. Lah sekarang maknanya berubah. Takjil itu jadi kolak, jadi bakwan, jadi mie, jadi bihun. Coba ibu sore-sore kalau jalan, mana bu? Nyari takjil, gitu ya. Lah takjil itu konotasinya yo makanan untuk buka puasa. Padahal takjil itu kita menyerahkan zakat fitrah sebelum malam takbir. Dan terus kalau udah terlanjur ya biarin ayo. Oh enggak dosa ini. Mana bu beli takjil? Ya orang udah paham kalau takjil itu maksudnya ya makanan pembuka untuk buka puasa, walaupun awalnya artinya keliru. Sama kayak muhrim itu. Kita sering ya ngomong muhrim. Bukan muhrim, batal. Ya emang bukan muhrim, kita di sini. Lah yang sekarang pada berangkat ke Mekah, yang mau prosesi haji, ketika nanti udah memakai baju ihram, lah itu yang disebut dengan muhrim. Muhrim itu orang yang memakai baju ihram. Kalau yang tidak membatalkan wudu itu namanya mahram, bukan muhrim. Tapi udah terlanjur, wes udah terlanjur gimana lagi? Udah umum ya. Bukan muhrim, ya emang bukan. Ngomong lagi di sini. Lah sholat Id itu dilaksanakan mulai dari terbitnya matahari sampai tergelincirnya matahari. Jadi berakhirnya pelaksanaan sholat Id itu ketika matahari sudah tergelincir alias masuk waktu duhur. Jadi umpama ada sholat Id kok jam 10 boleh, cuman nggak umum. Umpama di musola sini ngadain sholat Idul Adha nanti, cuman ngadainnya agak siang-siangan, sarapan dulu ya. Ntar kalau udah ngumpul jam 10 baru mulai. Yakin orang-orang pada ngomongin. Walaupun itu bener, nggak salah. Sholat Id itu waktu habisnya, deadline terakhirnya adalah ketika masuk waktu duhur. Lah kita kok disuruh siang-siangan.
Wong kadang bapak-bapak baru selesai sholat subuh itu udah ada bocah-bocah kecil yang bawa sejadah. Nah, di sini Baitul Taqwa banyak kecil-kecil, anak-anak kecil pada saja saya tanyain, "Neng, mau sholat Id?" "Enggak, Pak, disuruh mama." Suruh panjer tempat. Lah panjernya aja udah dari jam 5:30. Lah mosok sholatnya kok nanti jam 10. Wah, wong lamaan dikit aja mak-mak udah ini ya. Udah gelisah. Masalahnya bedaknya udah terlanjur. Udah solpa, selfie, udah memori penuh kok sholat belum dimulai. Ya Allah. Ya pokoknya mak-mak kalau ngumpul kalau nggak selfie kan nggak afdol ya. Iya. Di mana-mana sama persis. Yang penting selfie-nya nggak pas lagi sujud. Takutnya pas lagi sujud baru selfie. Wahia ay salatul Id rakaatani. Salat ini 2 rakaat. Yukabbiru fil ula sab'an siwa takbiratil ihrami. Takbir yang pertama 7 kali selain takbiratul ihram. Nah ini kalau ibu ditanya, dalam setiap sholat di rakaat pertama itu kan sunnah membaca iftitah ya. Nah, kalau sholat Id iftitahnya itu dibaca dulu baru takbir yang 7 atau takbir 7 baru iftitah? Ayo, takbir dulu baru iftitah atau iftitah dulu baru takbir? Enggak, bukan takbiratul ihram, takbir yang 7 itu loh. Berarti kan sholli sunnatal idil adha raka'ataini mustaqbilal qiblati. Allahu akbar. Ini takbiratul ihram. Iftitah dulu atau takbir yang 7 itu dulu? Takbir yang 7 dulu baru iftitah. Bener nih? Nggak ada yang berani berpendapat beda, iftitah dulu baru takbir gitu. Selama ini yang ibu kerjain bagaimana? Lah iya, yang selama ini loh kan udah bertahun-tahun kan sholat Id ya. Kalau dihitung setahun 2 kali, berarti kalau kita umur 50 umpama, berarti udah 100 kali ya sholat Idnya. Masa udah umur setahun udah sholat? Enggak lah ya. Lah taruhlah udah ada kali mah 30 kali kita sholat ya. Urutannya sholli sunatal li'idil adha raka'ataini mustaqbilal qiblati adaan mahmuman lillahi ta'ala. Allahu akbar. Lah ini takbir 7 kali duluan atau iftitah dulu? Enggak, yang ibu jalani sekarang ini loh. Nah, iya. Dan ibu jalani selama ini setelah Allah takbir ihram, Allahu akbar kan sedekap nih. Nah, setelah sedekap ini baca Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira atau takbir yang 7 dulu baru Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira. Takbir dulu. Oh jangan kayaknya kok. Yang selama ini ibu jalani loh. Kemarin ya Idul Fitri yang terdekat, Idul Fitri kemarin. Lah iya. Takbir 7 baru iftitah atau iftitah dulu baru takbir? Maksudnya bukan takbiratul ihram loh ya, ini takbir yang 7 itu loh. Ayo. Gimana ayo? Lah iya ngikuti imam. Lah maksudnya ibu yang selama ini jalani itu iftitah dulu atau takbir 7 dulu?
Lo dijalani udah bertahun-tahun kok bingung gitu. Kok kayaknya kemarin waktu Idul Fitri gimana? Takbir dulu. Begitu imamnya baca Fatihah, ibu baru baca iftitah gitu. Ya kan setelah takbir 7, imamnya baca Fatihah, ibu baru baca iftitah gitu. Apa enggak baca iftitahnya? Baca. Imam baca iftitah, berarti makmum baru imamnya baca Fatihah, makmum baru iftitah gitu. Loh, kok ragu-raguin jawabnya? Ayo udah dijalani bertahun-tahun loh ini. Enggak baca? Ayo rapopo, enggak batal sholatnya. Padahal ini kan demenan kita sholat id ya. Orang itu sholat subuh ketinggalan nggak getun, getun apa? Nyesel, tapi nggak sholat id. Wong saya pernah diomelin orang gara-gara sholat id imamnya nggak datang. Saya suruh sholat Jumat yang wajib, enggak. Saya ulang pertanyaannya. Setelah kita usolli sunatal idil adha, Allahu Akbar, blek begini. Kalau sholat biasa kan langsung Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira gitu kan. Lah kalau sholat id langsung baca itu atau takbir yang 7 dulu? Lah iya ya bener yang ketemu imam. Enggak baca. Ya seandainya kita nggak baca pun sholatnya tetap sah. Tapi seandainya baca itu iftitah dulu baru takbir 7 atau takbir 7 baru iftitah. Takbir dulu. Ayo ngaji yuk dibikin bingung ya. Ya nggak bingung. Wong tiap setahun 2 kali kita selalu hadir ya. Kecuali kalau pas kebetulan jadwal datangan tamu bulanan. Kalau mau ngikuti urutannya, setelah kita usolli, kalau nanti kan Idul Adha nih, bentar lagi tanggal berapa sih nanti rencana nih? 6. Hari apa itu? Jumat. Kalau mau ngikuti urutannya di kitab ini nih, kalau di kitab itu sih nggak ada, ini yang penjelasannya Fathul Qorib. Kalau itu kan matan takribnya. Itu setelah kita usolli sunatal idil adha rakataini mustaqbilal qiblati adaan ma'muman lillahi ta'ala Allahu Akbar, kita baca iftitah. Setelah iftitah baru takbir yang 7. Cuma kalau kita takbiratul ihramnya kok agak telat, ya nggak usah baca iftitah, langsung ngikutin imam baca takbir yang 7 kali. Tapi kalau takbirnya bareng, bukan bareng ya, pokoknya longgar lah waktunya. Imam yang paham itu biasanya begitu takbiratul ihram Allahu Akbar, nggak langsung takbir 7, tapi dia baca iftitah. Setelah iftitah baru takbir 7. Lah di sela-sela takbir 7 itu memang diselingi dengan tasbih subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Jadi kalau mau urut dan kebaca semua, setelah takbiratul ihram iftitah baru takbir yang 7. Lah makanya biasanya mak-mak kan persiapannya lama. Benerin mukena lah, benerin kerudungan lah. Lah biasanya kan ketika Bilal udah memulai solu, biasanya kan begitu ya. Solu lah, udah pada berdiri siap-siap. Ini solu udah bolak-balik masih deprok.
Begitu Bilal berdiri madhep ke sono, biasanya kan kalau diterjemahin Indonesia, ayo sholat, kan gitu ya. Cuman karena diarabin bahasanya solu, cepet berdiri lah, ini malah masih depro. Giliran mau berdiri kakinya diserang semut. Lah ya semutan, udah kelamaan duduk. Nah, makanya ketika Bilal memberi aba-aba, segera berdiri biar nanti kebagian membaca nah, gitu loh. Selama ini memang ya tadi tuh ketika Bilal udah teriak-teriak itu masih nyantui. Kadang malah update status kok. Siap-siap bismillah mulai sholat Id. Titik. Bikin update status ya. Lah yang merasa lah. Lah kalau seandainya takbirnya lupa gimana? Yang 7 sama 5 itu. Kalau lupa nggak masalah, sholatnya tetap sah. Dan ini problem memang sering banget terjadi. Rakaat pertama imam biasanya ingat, tapi rakaat kedua setelah sujud langsung berdiri Allahu Akbar, tangannya sedekap, bukannya Allahu Akbar lagi langsung Bismillahirrahmanirrahim. Udah biarin. Ini pernah ada kasus malah ada yang ngirainya salah, langsung dia teriak Subhanallah. Gak usah. Sesuatu yang hayat, sunnah hayat, membaca takbir yang 7, yang 5 itu sunnah hayat. Kalaupun tertinggal atau sengaja ditinggal, tidak berpengaruh apa-apa, sholatnya tetap sah. Oh enggak, sholat aja enggak apa-apa. Cuman kan nyeselnya itu loh, enggak ikut sholat Id ya, apalagi mau kena baru, sajadah baru, sendal baru. Lah kalau enggak ikut pamer kan rugi ya. Enggak ikut update status kan rugi. Padahal mau kena udah milihnya itu Lazada, apalagi Shopee udah dibukain semua, milihnya sampai mumet, ujung-ujungnya nyali yang paling murah. Yes. Takbir yang pertama, rakaat pertama baca 7 kali, kemudian rakaat yang kedua 5 kali. Selain takbiratul ihram dan selain takbir berdiri. Wa yahtubu ba'dahuma khutbataini wallahu a'lam bis-shawab. Al-Fatihah.